warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani dengan NIM AAB 1170779 dari Prodi Bahasa Indonesia Universitas Palangkaraya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang penyutradaraan pada bab 9 pada buku drama berjudul Teori dan Praktik Pementasan karya Dr. Soroso MPD. Fenomena kehadiran teater sudah tidak asing lagi di Indonesia. Indonesia dikenal dengan adanya beberapa teater, yaitu teater tradisional, teater modern, dan teater kontemporer. Beranjak dari hal tersebut, teater lahir sebagai bentuk karya atau hasil aktivitas pertunjukan lakon yang berangkat dari naskah ataupun tidak. Naskah sebagai karya sastra menciptakan ruang apresiasi yang tidak terbatas. Jika teater atau pertunjukan berangkat dari naskah, maka seniman teater harus mampu mengenal naskah drama dengan lebih detail, baik dilihat dari konsep, gaya, dan nilai estetis yang terkandung di dalamnya. Modern sendiri ada beberapa jenis naskah, yaitu yang pertama mempunyai gaya realis, kedua gaya surrealis, dan yang ketiga gaya absurd. Nah, yang pertama gaya realis ini naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang atau latar dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Lalu yang kedua ada gaya surrealis. Gaya surrealis ini adalah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar. Dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting, ataupun waktu, bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Lalu yang ketiga, gaya absurd. Gaya absurd ini sendiri sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Akan tetapi, yang membedakan gaya absurd dengan gaya naskah lainnya dapat dilihat dari muatan atau makna dari dialog tersebut. Makna atau muatan dari gaya absurd ini sendiri mencoba menangkap sesuatu kehidupan yang seolah-olah tidak jelas. Lalu dalam pembuatan naskah itu sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya imaji. Dan imaji ini sendiri menurut Beckett dalam buku Piasemanto tahun 2001 merupakan imaji adalah kesadaran. Ketika seorang sutradara melakukan proses munculnya imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Karena kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imaji yang muncul akan hadir dengan detail dan sesuai dengan konsep yang tepat. Seorang sutradara harus mengetahui pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Lalu dalam teater modern juga akan menemui gaya naskah surrealis, realis, dan absurd juga. Konsep untuk memahami gaya naskah sangatlah penting dimiliki oleh seorang sutradara sebelum lanjut ke proses lainnya. Dalam mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan, ada beberapa gaya pertunjukan dalam teater dan setiap pertunjukan mempunyai hukumnya masing-masing. Contohnya teater klasik tragedi Yunani dengan teater tradisional dari timur. Tentunya memiliki hukum yang berbeda-beda pula. Begitu juga dengan gaya realis, surrealis maupun absurd juga memiliki hukum pertunjukan yang berbeda. Nah, ada beberapa gaya pertunjukan dalam tragedi klasik, realis, absurd, dan yang lainnya. Yang pertama itu gaya pertunjukan realis, yang kedua gaya pertunjukan surrealis, yang ketiga gaya pertunjukan klasik, yang keempat gaya pertunjukan musikal. Nah, dalam pertunjukan teater yang kedua yaitu ada praktik. Nah, dalam praktik ini sendiri adalah pengolahan gaya naskah menjadi gaya pertunjukan yang diinginkan untuk ditampilkan nantinya dalam pementasan. Lalu yang ketiga ada
pelatihan. Nah, pelatihan ini sendiri gunanya untuk menunjang kemampuan dari tokoh dalam pementasan itu sendiri agar menjadi lebih baik pada saat pementasan nantinya. Lalu ada merealisasikan konsep. Nah, dalam merealisasikan konsep ini, sutradara akan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan, struktur, sampai latihan akhir dan pementasan nantinya dilaksanakan.